Kali ini gua mau bikin preview pertandingan Europa League ya. Besok hari Kamis malam waktu Belanda atau Jumat dini hari ya waktu Indonesia, pertandingan antara Manchester United melawan Real Sociedad ya. Kali ini bermain di Old Trafford. Di pertandingan leg pertama yang kebetulan dilakukan di Turin, Italia, kan Manchester United menang dengan skor 4-0 ya. Ya tentu saja ini kan dengan hasil 4-0 itu dan ini pertandingan away, maka mempermudah harusnya di atas kertas ya, karena Real Sociedad ini untuk lolos harus mencetak 5 gol, artinya mereka harus menang 5-0 ya. Atau ya kalau mereka menang dengan selisih gol 5 lah ya. Jadi kalau menang nggak 5-0 ya 1-6, 2-7 dan seterusnya, which is kan peluangnya sangat kecil sekali, hampir tidak mungkin ya. Jadi untuk pertandingan besok ini, oh ya sebelumnya di antara pertandingan itu kan kita juga bermain liga ya, artinya melawan Newcastle United. Kemarin kita menang dan Real Sociedad ini menang melawan Alaves ya dengan skor berapa? Dengan skor 4-0 ya. Artinya mereka kalah 4-0 melawan Manchester United, tapi mereka menang juga 4-0 atas Alaves ya. Ya walaupun di kompetisi dan tim yang berbeda ya, artinya grade-nya kan atau kualitas timnya pun juga berbeda ya. Again, balik ke pertandingan besok, kalau gua sih sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Ole Gunnar ya di pertandingan besok ini melawan Real Sociedad. Pertama adalah melakukan rotasi, yang kedua adalah melakukan coba-coba formasi lainnya ya. Karena apa, itu tadi keadaan bisa dikatakan aman banget ya, hampir pasti kita lolos. Gua bilang nih 99% lolos ya. 1%-nya nih benar-benar kalau nggak terjadi yang namanya suratan takdir atau sial ya. Tapi ya kemungkinan besar kita akan lolos karena itu tadi ya, hampir-hampir dengan selisih 5 itu harusnya tidak terjadi ya. Again, balik lagi, yang bisa dilakukan adalah rotasi dan juga coba-coba formasi ya. Yang sangat gua harapkan kali ini adalah seorang Bruno Fernandes ini diistirahatkan. Lalu siapa lagi yang mungkin bisa diistirahatkan ya? Ya mungkin kalau Rashford sih gue pikir harusnya masih bisa dikasih menit bermain ya. Lalu Anthony Martial bisa dikasih menit bermain. Edison Cavani menurut gue lebih baik diistirahatkan. Daniel James bisa dikasih waktu bermain ya. Kenapa sih kok gue pikir untuk rotasi? Karena kan next pertandingan hari Minggu kita akan menghadapi Chelsea tandang ya. Dan menurut gue ini partai krusial ya. Tantangan juga karena again kita akan menghadapi partai berat lawan Chelsea. Rekor kita nih away belum pernah kalah, nih testing lagi ya. Balik lagi ke pertandingan lawan Real Sociedad, kalau gue sih yang gue harapkan ya dari belakang, mungkin Dean Henderson, lalu tengah di back tengah mungkin Harry Maguire berduet dengan, kalau gue pikir sih dengan Eric Bailly. Kiri bisa dikasih ke ASTS, kanan mungkin bisa dikasih ke Axel Tuanzebe ya. Lalu kita bisa pakai formasi mungkin diamond, Nemanja Matic di tengah. Lalu kanan kirinya ini gua harap sih Donny van de Beek sudah fit ya sehingga bisa main. Kalau tidak ya mungkin bisa dimainkan siapa ya, Fred mungkin. Lalu mungkin Bruno Fernandes ya. Jadi kalau itu yang terjadi bukan mungkin 4-2-1-3 ya, atau ya 4-2-3-1 lah katakanlah ya. Sorry, jangan Bruno Fernandes. Bruno Fernandesnya diistirahatkan ya. Mungkin agak susah sih karena kalau Donny van de Beek tidak bisa bermain, mudah-mudahan sudah bermain ya. Scott McTominay juga kan masih meragukan ya. Jadi kalau sangat terpaksa sih mungkin Bruno Fernandes ya, atau ya kita bisa bermain dengan Greenwood, Rashford, Martial dan juga Daniel James bersama-sama ya, bermain keempat-empatnya. Formasinya gimana? 4-3-3 pastinya. Daniel James bisa dikasih di tengah tapi bagian sebelah kanan, lalu sebelah kiri mungkin Fred, dan tengah-tengahnya ada Nemanja Matic ya. Sementara depan 3 ini ya Martial, Greenwood dan juga Rashford ya. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin Ahmad bisa main, sama Diallo bisa main, atau ya pemain-pemain muda lain ya. Tapi again sih gua kurang setuju kalau pemain-pemain muda ini diberikan menit bermain dari menit awal ya. Karena apa? Yaitu tadi gua selalu berpendapat isi up, isi down itu tidak bagus ya. Dan mereka ini kan masih di bawah 20 tahun ya. Artinya ya mental harus stabil, segalanya harus stabil, tidak hanya kualitas skill yang ada di atas lapangan ya, tapi bagaimana
mereka ini mampu menghadapi tekanan-tekanan di sosial media, tekanan-tekanan di media, baik itu positif maupun negatif ya. Karena again, pengalaman yang gue lihat, terutama bagaimana Sir Alex ini men-treatment ya pemain-pemain muda, itu ada baiknya dilakukan juga oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Artinya benar-benar memberikan batasan ya, tidak terus-terusan jor-joran dikasih menit bermain terus-terusan. Menurut gue sih apa yang dilakukan oleh Gunnar di 2 pertandingan terakhir melawan Real Sociedad dan juga melawan Newcastle dengan memberi waktu kurang lebih 10 menit kepada pemain muda ya, itu menurut gue sudah tepat. Dan sebaiknya sih jangan lebih dari itu ya, karena again efeknya bisa tidak bagus ya. Walaupun again pertandingan melawan Real Sociedad ini bisa dikatakan 99,9% kita pasti lolos ya. Tapi ya again harus dipikirkan juga jangka panjangnya untuk development pemain muda ini ya, terutama secara mental. Untuk skor sih ya gue pikir sih seri pun juga tak masalah ya. Yang penting gimana kita bisa menjaga ritme, gimana kita tidak bermain buruk, gimana kita bisa bermain dengan determinasi tinggi, dengan semangat tinggi, supaya menopang lah katakanlah mentalitas tim untuk weekend nanti menghadapi Chelsea. Sekian dulu. Kalau ada masukan, ada komen, bisa langsung drop di kolom komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus video lainnya di Football Belanda. Wassalam.